Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 7 akan memaparkan hasil dari pembuatan RPP untuk kelas rendah dan kelas tinggi yang sudah kami lakukan. Pertama adalah rencana proses pembelajaran atau RPP untuk kelas rendah, yaitu untuk kelas 2 semester pertama dari tema 1 yaitu hidup rukun dan juga subtema 1 hidup rukun di rumah pada pembelajaran kedua dengan alokasi waktu selama 35 menit. Untuk komponen yang pertama itu adalah kompetensi inti. Nah, kompetensi inti ini adalah tingkatan kemampuan untuk mencapai standar kompetensi lulusan yang harus dimiliki oleh setiap peserta didik pada setiap kelas ataupun setiap program. Nah, dalam kompetensi inti ini biasanya dikelompokkan menjadi 4 ranah, yaitu sikap spiritual, sikap sosial, dan pengetahuan, juga keterampilan. Dalam rencana proses pembelajaran untuk kelas 2 di tema 1 ini adalah yang KI 1, yaitu menerima dan menjalankan ajaran agama yang dianutnya. Nah, KI 1 ini termasuk ke dalam sikap spiritual. Untuk KI 2-nya yaitu memiliki perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, dan juga percaya diri dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, dan juga guru. Nah, untuk KI 2 ini termasuk ke dalam ranah sikap sosial. KI 3 yaitu memahami pengetahuan faktual dengan cara mengamati yang meliputi kegiatan mendengar, melihat, membaca, dan juga menanya berdasarkan rasa ingin tahu tentang dirinya, makhluk ciptaan Tuhan dan kegiatannya, serta benda-benda yang dijumpainya di rumah dan juga di sekolah. Nah, untuk KI 3 ini termasuk ke dalam ranah pengetahuan. KI 4 yaitu menyajikan pengetahuan faktual dalam bahasa yang jelas dan logis serta sistematis, dalam karya yang estetis, dalam gerakan yang mencerminkan anak sehat, dan dalam tindakan yang mencerminkan perilaku anak beriman dan berakhlak. Nah, untuk KI 4 ini termasuk ke dalam ranah keterampilan. Nah, uraian dalam kompetensi ini adalah untuk memastikan bahwa capaian pembelajaran itu tidak hanya berhenti sampai dalam ranah pengetahuan saja, melainkan haruslah berkelanjutan hingga ke ranah keterampilan dan akhirnya bermuara pada ranah sikap. Nah, untuk kompetensi yang selanjutnya adalah kompetensi dasar dan juga indikator. Nah, kompetensi dasar merupakan kemampuan untuk mencapai kompetensi inti yang harus dicapai oleh peserta didik melalui suatu proses pembelajaran. Nah, kompetensi dasar ini adalah konten atau kompetensi yang terdiri atas sikap, pengetahuan, dan juga keterampilan yang bersumber pada kompetensi inti yang harus dikuasai oleh setiap peserta didik. Nah, selanjutnya indikator, yaitu perilaku yang dapat diukur dan atau diobservasi untuk menunjukkan keterampilan kompetensi dasar tertentu yang menjadi acuan penilaian mata pelajaran yang mencakup pengetahuan, sikap, dan juga keterampilan. Nah, dalam rencana proses pembelajaran kali ini muatannya itu adalah terdapat 3 muatan mata pelajaran. Yang pertama adalah bahasa Indonesia, muatan kedua adalah PPKN, dan muatan ketiga adalah PJOK. Untuk muatan bahasa Indonesia itu terdapat 2 kompetensi dasar yang harus dicapai. Yang pertama adalah kompetensi yang masuk ke dalam ranah pengetahuan, yaitu merinci ungkapan ajakan, perintah, penolakan yang terdapat dalam teks cerita atau lagu yang menggambarkan sikap hidup rukun. Jadi, dalam pembelajaran nanti kompetensinya itu adalah siswa harus mampu merinci ungkapan perintah, ajakan, penolakan yang
yang terdapat dalam suatu teks cerita atau lagu yang nantinya akan disajikan oleh guru yang menggambarkan sikap hidup rukun. Nah, indikator ketercapaiannya adalah membedakan ungkapan ajakan, perintah, penolakan yang terdapat dalam teks cerita atau lagu yang telah diberikan yang menggambarkan tentang sikap hidup rukun. Nah, untuk kompetensi yang kedua yaitu termasuk ke dalam ranah keterampilan, yaitu menirukan ungkapan, ajakan, perintah, penolakan yang terdapat dalam suatu cerita atau lagu anak-anak dengan bahasa yang santun. Nah, indikator ketercapaiannya adalah mempraktikkan ungkapan, ajakan, perintah, penolakan dalam cerita atau lagu anak-anak dengan bahasa yang santun. Selanjutnya yaitu dalam muatan mata pelajaran PKN. Itu mencakup 4 kompetensi dasar dalam ranah sikap spiritual, sikap sosial, pengetahuan, dan juga keterampilan. Nah, kompetensi yang pertama yaitu yang termasuk ke dalam ranah sikap spiritual adalah menerima hubungan gambar bintang, rantai, pohon beringin, kepala banteng, dan padi kapas, serta sila-sila Pancasila sebagai anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa. Nah, indikator ketercapaiannya adalah meyakini bahwa hubungan gambar bintang, rantai, pohon beringin, kepala banteng, dan padi kapas, serta sila-sila Pancasila dan sebagai anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa. Selanjutnya, kompetensi yang kedua itu termasuk ke dalam ranah sikap sosial, yaitu bersikap bekerja sama, disiplin, dan peduli sesuai sila-sila Pancasila dalam lambang negara Garuda Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Nah, indikator ketercapaian dari kompetensi ini adalah menerapkan sikap bekerja sama, disiplin, dan peduli sesuai sila-sila dalam lambang negara Garuda Pancasila dalam kehidupannya sehari-hari. Nah, untuk kompetensi yang ketiga yang termasuk ke dalam ranah pengetahuan adalah mengidentifikasi hubungan antara simbol-simbol dan sila Pancasila dalam lambang negara Garuda Pancasila. Nah, indikator ketercapaiannya ini adalah menjelaskan hubungan antara simbol dan sila-sila Pancasila dalam lambang negara Garuda Pancasila. Nah, kompetensi yang keempat yang termasuk ke dalam ranah keterampilan yaitu menjelaskan hubungan gambar pada lambang negara dan sila-sila Pancasila. Nah, indikator ketercapaiannya adalah menyebutkan hubungan gambar pada lambang negara dengan sila-sila Pancasila. Selanjutnya yaitu muatan dalam mata pelajaran PJOK. Kompetensi dasarnya terdapat atau mencakup dalam 2 ranah, yaitu pengetahuan dan keterampilan. Dalam ranah pengetahuan, yaitu kompetensinya adalah memahami variasi gerak dasar lokomotor sesuai dengan konsep tubuh, ruang, usaha, dan keterhubungan dalam berbagai bentuk permainan sederhana ataupun tradisional. Nah, indikator ketercapaiannya adalah menjelaskan dari variasi gerak dasar lokomotor sesuai dengan konsep tubuh, ruang, usaha, dan keterhubungan dalam berbagai bentuk permainan sederhana dan permainan tradisional. Nah, untuk kompetensi yang termasuk ke dalam ranah keterampilan adalah mempraktikkan variasi gerak dasar lokomotor sesuai dengan konsep tubuh, ruang, usaha, dan juga keterhubungannya dalam berbagai bentuk permainan sederhana dan permainan tradisional. Nah, indikatornya adalah melakukan gerak dasar berjalan dalam permainan sederhana dengan benar. Komponen yang selanjutnya adalah tujuan pembelajaran. Nah, tujuan pembelajaran itu merupakan pernyataan tentang perilaku atau tingkah laku apa yang harus dimiliki peserta didik setelah terjadinya proses pembelajaran. Nah, tujuan pembelajaran yang dirumuskan berdasarkan kompetensi dasar yang sudah dijelaskan sebelumnya dengan menggunakan kata kerja operasional yang dapat diamati, diukur, yang mencakup sikap, pengetahuan, dan juga keterampilan. Nah, dalam
rencana proses pembelajaran ini terdapat 7 tujuan pembelajaran yang harus diikuti. Yang pertama adalah dengan diberikan gambar perisai burung Garuda, siswa dapat memasangkan simbol dengan bunyi sila-sila pada Pancasila dengan benar. Jadi, dalam proses pembelajarannya, siswa akan diberikan sebuah gambar perisai burung Garuda. Nah, dari pembelajaran tersebut, setelah pembelajaran itu siswa diharapkan agar dapat memasangkan simbol-simbol dengan bunyi-bunyi dari sila Pancasila tersebut dengan baik dan benar. Yang tujuan kedua adalah dengan diberikan gambar contoh penerapan sila pertama Pancasila, siswa dapat menyebutkan bunyi sila pertama Pancasila dengan benar. Nah, dalam pembelajarannya, siswa akan diberikan beberapa gambar contoh dari penerapan sila pertama. Nah, setelah pembelajaran tersebut, siswa diharapkan agar dapat menunjukkan atau menyebutkan bunyi dari sila pertama tersebut dengan benar. Nah, tujuan ketiga adalah dengan diberikan contoh penerapan sila pertama Pancasila pada gambar, siswa dapat menceritakan 2 pengalaman penerapan sila pertama pada Pancasila dengan benar. Jadi, setelah dalam proses pembelajarannya siswa diberikan gambar-gambar dari contoh perilaku dari pengamalan sila pertama Pancasila. Nah, setelah pembelajaran tersebut, siswa diharapkan agar dapat menyebutkan minimal 2 contoh kegiatan atau perilaku dalam kehidupannya sehari-hari yang merupakan sebagai contoh dari pengamalan sila pertama Pancasila. Nah, tujuan keempat, dengan diberikan teks percakapan tentang hidup rukun, siswa dapat menentukan bagian yang termasuk ungkapan dan juga artinya dengan tepat. Nah, dalam proses pembelajaran, siswa akan disajikan teks tentang percakapan yang berkaitan dengan hidup rukun. Nah, setelahnya, siswa tersebut diharapkan bisa menentukan berbagai macam ungkapan yang termasuk berbagai macam ungkapan dan juga artinya dengan benar. Nah, selanjutnya yang kelima, dengan diberikan contoh penerapan sila kedua Pancasila pada teks percakapan, siswa dapat menceritakan dua pengamalan penerapan sila kedua pada Pancasila dengan tepat. Jadi, dalam proses pembelajarannya, guru akan menyediakan suatu teks percakapan yang berisikan tentang penerapan sila kedua Pancasila. Nah, setelahnya, siswa tersebut diharapkan bisa menyebutkan atau menceritakan 2 contoh pengamalan dari sila kedua Pancasila tersebut dengan benar. Nah, yang keenam, dengan diberi contoh gerakan dasar berjalan, siswa dapat menjelaskan gerak dasar berjalan dalam permainan sederhana dengan benar. Dalam proses pembelajarannya, guru akan mencontohkan atau memberikan suatu contoh kepada siswa bagaimana gerakan dasar berjalan. Nah, setelahnya, siswa itu diharapkan agar mampu menjelaskan bagaimana atau apa itu gerak dasar berjalan dalam permainan sederhana dan juga permainan tradisional. Nah, selanjutnya yang ketujuh, dengan diberi contoh gerakan dasar berjalan, siswa dapat melakukan 3 gerak dasar berjalan dalam permainan sederhana dengan benar. Nah, setelah tadi dalam proses pembelajarannya guru mencontohkan gerak dasar berjalan itu seperti apa, setelah pembelajaran tersebut usai, diharapkan anak itu dapat turut melakukan 3 gerak dasar berjalan dalam permainan sederhana itu dengan benar. Poin D yaitu materi. Yang pertama, gambar perisai burung Garuda. Yang kedua, simbol-simbol Pancasila. Yang ketiga, pengamatan gambar-gambar keluarga yang beribadah sesuai dengan agamanya masing-masing. Yang keempat, gerak dasar berjalan dalam permainan sederhana. Yang kelima, melakukan permainan menirukan hewan berjalan. Poin E yaitu pendekatan dan metode. Pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan saintifik, yang mana telah kita ketahui di dalam pendekatan saintifik ada 5M, yaitu yang pertama mengamati, yang kedua menanya, yang ketiga mengumpulkan
informasi. Yang kelima, mengkomunikasikan pengetahuan. Selanjutnya, strategi yang digunakan yaitu cooperative learning, yang mana siswa diajak untuk bekerja sama dengan kelompoknya dalam menyelesaikan suatu soal atau permasalahan. Yang ketiga yaitu teknik. Teknik yang digunakan yaitu teknik sampel dan eksampel, yang mana guru memberikan gambar sebagai media untuk meningkatkan pola berpikir anak, untuk anak berpikir kritis dan aktif. Yang terakhir yaitu metode. Metode yang digunakan metode penugasan, metode tanya jawab, metode ceramah, metode pengamatan, dan metode diskusi. Poin G yaitu kegiatan pembelajaran. Di kegiatan pembelajaran ada kegiatan pembuka, alokasi waktunya 5 menit. Di kegiatan pembuka yang dilaksanakan di sana yaitu yang pertama, kelas dimulai dengan membuka salam, menanyakan kabar dan mengecek kehadiran siswa. Yang kedua, kelas dilanjutkan dengan doa yang dipimpin oleh salah satu siswa yang hadirnya paling awal, guna untuk menghargai kedisiplinan siswa. Yang ketiga yaitu siswa diingatkan untuk selalu mengutamakan sikap disiplin setiap saat dan manfaatnya bagi cita-cita mereka. Yang selanjutnya yaitu kegiatan inti. Di kegiatan inti ini alokasi waktunya 25 menit. Di sini kegiatan inti di sini yaitu yang pertama, ayo mengamati. Di ayo mengamati ini guru bisa menunjukkan gambar perisai burung Garuda dan bisa juga menunjukkan perisai burung Garuda. Kan biasanya di ruangan kelas ada tuh gambar perisai burung Garuda. Bisa juga menggunakan gambar seperti ini. Nah, guru menunjukkan gambar perisai burung Garuda ini, siswa disuruh mengamati, lalu nanti siswa dibimbing oleh guru untuk memahami simbol-simbol yang ada dalam Pancasila ini. Nah, mengamati simbol skala pertama, kedua, ketiga, keempat, dan kelima, dibimbing oleh guru. Lalu, ayo membaca. Siswa bersama-sama membaca teks pada buku. Nah, pada buku kan ada teks. Nah, siswa bersama-sama membaca dan siswa memasangkan simbol dan bunyi yang ada pada sila-sila Pancasila. Lalu, setelah siswa membaca, siswa menulis. Siswa menunjuk gambar simbol-simbol sila pada Pancasila, kemudian menulis bunyi sila yang sesuai. Lalu guru mengamati siswa dalam memasangkan simbol-simbol dan memberikan penilaian kepada siswa. Lalu kegiatan ayo mengamati. Kegiatan ayo mengamati ini, siswa mengamati gambar-gambar keluarga yang beribadah sesuai dengan agamanya masing-masing. Nah, gambar-gambar ini udah tersedia di buku tema siswa. Nah, siswa tinggal melihat gambar-gambar tersebut. Nah, siswa diajak untuk menyebutkan bunyi sila pada Pancasila yang sesuai dengan gambar yang ada di buku paket. Lalu, guru memotivasi siswa untuk menstimulus gitu, untuk membuat anak bertanya tentang hal-hal yang berkaitan dengan kegiatan beribadah dalam keluarga tersebut. Lalu siswa mencari informasi mengenai contoh-contoh pengamalan sila Pancasila. Kemudian siswa dapat menunjukkan contoh penerapan sila pertama dalam kehidupannya. Lalu siswa menceritakan pengalamannya dalam penerapan sila pertama Pancasila. Lalu guru mengamati pemahaman siswa mengenai pengamalan sila pertama Pancasila di rumah. Jadi sikap yang dikembangkan yaitu sikap percaya diri. Selanjutnya, ayo berdiskusi. Nah, di kegiatan berdiskusi ini siswa dibagi dalam beberapa kelompok. Setiap kelompok terdiri dari 3 sampai 4 orang. Nah, di kegiatan ini siswa membaca teks lalu menjawab pertanyaan yang ada dalam bahan diskusi. Diskusi ini siswa dapat menyebutkan ungkapan yang terdapat dalam teks cerita hidup rukun. Lalu, siswa dapat menceritakan pengalamannya di lingkungan sekitar tentang penerapan sila kedua ini.
Lalu, sikap tersebut dapat dikembangkan dalam diskusi yang dipaparkan oleh anak secara percaya diri dan santun. Ini sudah merupakan pendekatan saintifik yang mana mengamati, menanya, dan mengkomunikasikan sudah dilaksanakan. Yang selanjutnya, ayo bermain peran. Di sini, siswa berpasang-pasangan dengan teman yang sebelahnya untuk memperagakan percakapan. Nah, sebelum bermain peran, siswa terlebih dahulu membaca teks percakapan. Siswa dibimbing guru untuk memberikan penekanan pada ungkapan yang terdapat pada teks percakapan. Siswa bermain peran, guru mengamati kemampuan siswa dalam melakukan percakapan tersebut. Lalu, ayo berlatih. Siswa mengamati gambar gerak dasar berjalan. Siswa pertama memperhatikan guru dalam gerak berjalan. Jadi gurunya memperagakan terlebih dahulu bagaimana sebenarnya gerak berjalan yang benar. Lalu di sini kegiatannya itu mengamati, menanya, dan menggali informasi. Yang selanjutnya, siswa memperagakan sesuai contoh guru. Di sini sudah termasuk ke mencoba dan menalar. Selanjutnya, gerak dasar berjalan dikembangkan berjalan bersama-sama dengan beregu. Yang tadinya teman sebelahnya, sekarang gerak berjalan dilakukan dengan berpasang-pasangan atau beregu. Lalu, ayo mencoba. Di sini pada halaman 19, siswa diajak untuk melakukan permainan menirukan hewan berjalan. Petunjuknya sudah ada dalam buku tertera. Lalu siswa tinggal memperagakan, melaksanakan kegiatan-kegiatan tersebut. Dalam permainan ini, guru dapat mengamati sikap sportif yang ditunjukkan oleh siswa. Lalu yang terakhir ada kegiatan bersama orang tua. Siswa menceritakan kembali kepada orang tua mengenai ungkapan yang dipelajari di sekolah. Siswa mencari tahu ungkapan lain dengan dibimbing oleh orang tua. Misalnya mencari buku bacaan yang ada di rumah, kemudian membuat kalimat kerukunan di rumah menggunakan ungkapan-ungkapan tersebut. Lalu yang terakhir yaitu bagian penutup. Alokasi waktunya 5 menit. Di bagian penutup ini, siswa mampu mengemukakan hasil belajar hari ini. Yang kedua, guru memberikan penguatan dan kesimpulan. Lalu yang ketiga, siswa diberi kesempatan berbicara atau bertanya, menambahkan informasi dari siswa lainnya. Yang terakhir, salam dan doa penutup dipimpin oleh salah satu siswa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang penilaian terhadap kelas rendah, penilaian terhadap proses dan hasil pembelajaran dilakukan oleh guru untuk mengukur tingkat pencapaian kompetensi peserta didik. Hasil penilaian digunakan sebagai bahan penyusunan laporan kemajuan hasil belajar dan memperbaiki proses pembelajaran. Penilaian terhadap materi ini dapat dilakukan sesuai kebutuhan guru, yaitu dari pengamatan sikap, tes pengetahuan, dan presentasi unjuk kerja atau hasil kerja proyek dengan rubrik penilaian sebagai berikut. Nah, di sini yang ke-1 ada teknik penilaian. Yang poin A ada penilaian sikap lembar observasi. Jadi di sini tuh semacam diberikan lembar observasi untuk menilai. Yang poin B, penilaian pengetahuan tes. Nah, di sini ada tesnya seperti tes tulis, tes dan lain-lain. Ada poin C, penilaian keterampilan unjuk kerja. Nah, di sini tesnya dalam keterampilan. Yang kedua, bentuk instrumen penilaian. Di sini ada sikap siswa yang muncul ketika proses pembelajaran. Nah, di sini ada contoh formatnya ya. Penilaian sikap. Nah, di sini ada nomor, jumlah siswanya ada, misalkan ada 5, tanggal 12 April misalkan, dan ada nama siswanya, ada catatan perilaku, ada butir sikap, dan tindak lanjut. Nah, di sini yang poin B, pengetahuan dan keterampilan, penilaian dan panduan konferensi nilai dapat dilihat contohnya pada pembelajaran 1, contoh rubriknya. Yang ke-1 ada PPKN, rubrik bercerita penerapan sila pertama pada Pancasila KD 3.1 dan KD 4.1. Nah, di sini ada aspek kriterianya ya. Nah, di sini ada menyebutkan contoh perilaku sesuai dengan
Sila pertama pada Pancasila minimal 3 contoh. Nah, di sini ada skornya, yaitu skornya ada 4. Semua contoh penerapan sila pertama Pancasila disebutkan dengan benar. Skor ketiga, 2 contoh penerapan sila pertama Pancasila disebutkan dengan benar. Skor 2, 1 contoh penerapan sila pertama Pancasila disebutkan dengan benar. Skor 1, belum bisa menyebutkan contoh penerapan sila pertama pada Pancasila dengan benar. Di sini ada kesesuaian isi cerita dengan penerapan sila pertama pada Pancasila. Skor 4, isi cerita sesuai dengan penerapan sila pada Pancasila diceritakan tanpa bantuan guru. Skor yang ketiga, ada sebagian cerita yang belum sesuai diceritakan tanpa bantuan guru. Yang skor kedua, ada sebagian cerita yang belum selesai diceritakan dengan bantuan guru. Skor yang ke-1, cerita tidak sesuai dengan penerapan sila pertama pada Pancasila. Nah, di sini ada bahan Indonesia. Pengetahuan menentukan dan menjelaskan ungkapan dalam teks. Kriterianya ketetapan ungkapan. Nah, di sini ada skor yang 4, semua diungkapkan di dalam teks dapat disebutkan dengan benar. Skor yang ketiga, ada beberapa ungkapan yang belum disebutkan dengan benar tanpa bantuan guru. Skor yang kedua, ada beberapa ungkapan yang belum disebutkan dengan benar dengan bantuan guru. Skor yang ke-1, belum bisa menyebutkan ungkapan di dalam teks dengan benar dengan bantuan guru. Nah, di sini ada keterampilannya, menuliskan arti ungkapan dalam kalimat. Di sini kriterianya, ketetapan arti ungkapan. Skor yang keempat, semua ungkapan di dalam teks dapat diartikan dengan benar. Skor yang ketiga, ada beberapa ungkapan yang belum diartikan dengan benar tanpa bantuan guru. Skor yang kedua, ada beberapa ungkapan yang belum diartikan dengan benar dengan bantuan guru. Skor yang ke-1, belum bisa mengartikan ungkapan dalam teks dengan benar dengan bantuan guru. Nah, sikap yang dapat diamati, dikembangkan ya, diteliti. Sini ada materi PJOK ya, rubrik penilaian mempraktikkan gerak dasar berjalan. Nah, di sini ada aspeknya. Pengetahuan, menjelaskan gerak dasar berjalan, sikap tubuh dan langkah kaki benar. Skor yang keempat, sikap tubuh dan langkah kaki di dalam berjalan dijelaskan dengan benar tanpa bantuan guru. Skor yang ketiga, ada beberapa sikap tubuh dan langkah kaki yang belum benar dijelaskan tanpa bantuan guru. Skor yang kedua, ada beberapa sikap tubuh dan langkah kaki yang belum dijelaskan bantuan guru. Skor yang ke-1, masih belum bisa menjelaskan sikap tubuh dan langkah kaki dengan benar dengan bantuan guru. Nah, di sini ada keterampilannya, mempraktikkan gerak dasar, berjalan, sikap tubuh, langkah kaki, dan arah berjalan benar. Skor yang keempatnya, dapat mempraktikkan gerak dasar berjalan dengan benar tanpa bantuan guru. Skor yang ketiga, ada salah satu kriteria yang masih salah. Skor yang kedua, hanya satu kriteria yang benar. Skor yang ke-1, sikap tubuh, langkah kaki, dan arah dalam berjalan masih salah. Nah, di sini ada remedial dan pengayaannya. Remedial ini yang pertama, guru memberikan bimbingan bagi siswa yang belum mampu memahami hubungan antara simbol dan sila-sila pada Pancasila. Yang kedua, guru memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai penerapan sila pertama dan kedua Pancasila bagi siswa yang belum mampu menceritakan pengalamannya menerapkan sila pertama dan kedua Pancasila. Yang ketiga, guru membahas kembali materi tentang ungkapan dan artinya bagi siswa yang belum memahami arti ungkapan. Yang keempat, guru membimbing siswa yang belum mampu melakukan gerak dasar berjalan agar kemampuannya lebih baik. Nah, di sini ada pengayaannya. Yang pertama, guru memberikan latihan bagi siswa yang sudah mampu menghubungkan simbol dengan sila-sila pada Pancasila. Yang kedua, guru memberikan tugas lanjutan bagi siswa yang telah mampu menceritakan pengalaman penerapan sila pertama dan kedua Pancasila di rumah. Yang ketiga, guru memberikan latihan lanjutan bagi siswa yang telah mampu mengartikan ungkapan dengan benar. Yang keempat, guru memberikan latihan lanjutan bagi siswa yang telah mampu melakukan gerakan dasar berjalan berpasangan atau beregu serta menirukan gerakan hewan berjalan. Nah, di sini ada sumber dan medianya. Yang pertama, didik anak, lingkungan keluarga, dan lingkungan sekolah. Nah, yang kedua ada buku pedoman guru tema
1 kelas 2 dan buku siswa tema 1 kelas 2. Ada juga buku sekolahnya manusia, ada gambar tentang hidup rukun, ada gambar kerukunan keluarga di rumah, gambar burung Garuda, gambar simbol-simbol sila dan Pancasila, teks percakapan Udin dan Mutiara, dan ada juga gambar gerak dasar berjalan. Nah, di sini ada tabelnya ya, contohnya ada catatan guru atau refleksi. Yang ke-1 ada masalahnya apa, yang keduanya ide barunya apa, yang ketiga momen spesialnya apa. Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya dari kelompok 7 izin memaparkan RPP di kelas tinggi, yaitu kelas 5, tema 2, subtema ke-1, dan pembelajaran ketiga. Nah, di dalam rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP Kurikulum 2013 diawali dengan identitas, yaitu satuan pendidikan, sekolah dasar atau madrasah ibtidaiyah, kelas atau semester yang kita ambil kelas 5 semester 1, tema 2 udara bersih bagi kesehatan, subtema 1 cara tubuh mengolah udara bersih, pembelajaran ketiga alokasi waktunya 1 kali 35 menit. Kemudian yang A, kompetensi inti atau bisa disingkat dengan KI. KI yang pertama, menerima dan menjalankan ajaran agama yang dianutnya termasuk ke dalam sikap spiritual. KI kedua, memiliki perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, dan percaya diri dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, dan guru. Itu termasuk ke dalam sikap sosial. KI ketiga, memahami pengetahuan faktual dengan cara mengamati, mendengar, melihat, membaca, dan menanya, berdasarkan rasa ingin tahu tentang dirinya, makhluk ciptaan Tuhan dan kegiatannya, dan benda-benda yang dijumpainya di rumah ataupun di sekolah. Itu termasuk ke dalam pengetahuan. Dan KI keempat, menyajikan pengetahuan faktual dalam bahasa yang jelas dan logis dan sistematis dalam karya yang estetis, dalam gerakan yang mencerminkan anak sehat, dan dalam tindakan yang mencerminkan perilaku anak beriman dan berakhlak mulia. Itu termasuk ke dalam keterampilan. Kemudian poin B, kompetensi dasar dan indikator. Di dalam kompetensi dasar berisi kemampuan siswa setelah melaksanakan pembelajaran. Di dalam kompetensi dasar itu bisa berisi afektif, kognitif, dan psikomotorik. Kompetensi dasar itu sangat erat kaitannya dengan KI dan indikator. Karena kenapa? Kompetensi dasar merupakan turunan dari kompetensi inti dan indikator. Nah, di dalam kompetensi dasar, di tema 2 ini terdapat 3 muatan bidang studi. Yang pertama ada PPKN, yang kedua ada Bahasa Indonesia, dan yang ketiga ada IPS. Nah, muatan yang pertama yaitu PPKN, 1.2 menghargai kewajiban, hak, dan tanggung jawab sebagai warga masyarakat dan umat beragama dalam kehidupan sehari-hari. Itu kemudian diturunkan menjadi indikator 1.2.1 mengikuti kewajiban, hak, dan tanggung jawab sebagai warga masyarakat. Selanjutnya, 2.2 menunjukkan sikap tanggung jawab dalam memenuhi kewajiban dan hak sebagai warga masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian diturunkan menjadi indikator 2.2.1 menjelaskan makna tanggung jawab sebagai warga masyarakat. Selanjutnya, 3.2 memahami hak, kewajiban, dan tanggung jawab sebagai warga dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian diturunkan ke dalam indikator 3.2.1 mengetahui makna tanggung jawab sebagai warga masyarakat. Kemudian 4.2 menjelaskan hak, kewajiban, dan tanggung jawab sebagai warga masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian diturunkan menjadi 4.2.1 mengikuti pemilihan ketua RT, ketua RW, atau kepala desa sebagai wujud tanggung jawab sebagai warga masyarakat. Kemudian di dalam muatan bahasa Indonesia, yang pertama
3.2 mengklasifikasi informasi yang didapat dari buku ke dalam aspek apa, di mana, kapan, siapa, dan bagaimana. Kemudian diturunkan menjadi indikator 3.2.1 menjelaskan informasi terkait dengan pertanyaan apa, siapa, kapan, di mana, mengapa, dan bagaimana. Kemudian 4.2 menyajikan hasil klasifikasi informasi yang didapat dari buku yang dikelompokkan dalam aspek apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana menggunakan kosakata baru. Kemudian diturunkan menjadi indikator 4.2.1 membuat peta pikiran untuk mempresentasikan informasi dari teks bacaan terkait dengan pertanyaan apa, di mana, kapan, siapa, dan mengapa. Nah, selanjutnya di muatan IPS ada 3.3 menganalisis peranan ekonomi dalam upaya mensejahterakan kehidupan masyarakat di bidang sosial dan budaya untuk memperkuat kesatuan dan persatuan bangsa. Kemudian diturunkan menjadi indikator 3.3.1 menyebutkan jenis-jenis usaha dan kegiatan ekonomi masyarakat Indonesia dalam bidang pertanian, peternakan, perkebunan, kehutanan, perikanan, pertambangan, dan perindustrian. Kemudian 4.3 menyajikan hasil analisis tentang peran ekonomi dalam upaya mensejahterakan kehidupan masyarakat di bidang sosial dan budaya untuk memperkuat kesatuan dan persatuan. Kemudian diturunkan menjadi indikator 4.3.1 membuat suatu produk unggulan di daerah setempat. Nah, selanjutnya di poin C ada tujuan. Yang pertama, dengan kegiatan membaca teks tentang hubungan ketersediaan oksigen dan tanggung jawab, siswa mampu mengumpulkan informasi terkait pertanyaan apa, siapa, kapan, di mana, mengapa, dan bagaimana dengan teliti. Yang kedua, dengan kegiatan menulis peta pikiran terkait dengan teks bacaan, siswa mampu menyebutkan dua informasi terkait dari teks bacaan dengan tepat. Yang ketiga, dengan kegiatan menyimak informasi dari guru, siswa dapat menjelaskan makna tanggung jawab sebagai warga masyarakat dengan benar. Yang keempat, dengan kegiatan mengamati pengambilan keputusan pemilihan kepala desa, RW, ketua kelas, siswa mampu menyebutkan contoh tanggung jawab warga negara dengan tepat. Yang kelima, dengan kegiatan mengamati pemilihan umum di sekitarnya, siswa mampu menjelaskan pengertian tentang warga negara dengan cermat. Yang keenam, dengan kegiatan wawancara masyarakat mengenai jenis-jenis usaha, siswa mampu membuat 3 produk unggulan di lingkungan sekitarnya dengan terampil. Yang ketujuh, dengan kegiatan menyimak informasi dari guru tentang jenis-jenis usaha, siswa mampu mengidentifikasi jenis-jenis usaha dan kegiatan ekonomi masyarakat Indonesia dengan teliti. Selanjutnya, poin D itu materi. Yang pertama, bacaan tentang jenis-jenis usaha dan kegiatan ekonomi masyarakat. Yang kedua, bacaan tentang tanggung jawab sebagai warga masyarakat. Baik, selanjutnya itu tentang poin E, yaitu pendekatan dan metode. Pendekatan yang kita gunakan di sini yaitu pendekatan saintifik yang menggunakan 5M, yaitu mengamati, menanya, mengumpulkan data, mengolah informasi, dan mengkomunikasikan yang diketahui oleh siswa tersebut dan tentang cara belajarnya. Lalu yang kedua, strategi yang digunakan di sini adalah cooperative learning. Di sini kenapa kita menggunakan strategi ini? Agar siswa bisa bekerja sama dan menanamkan sifat bekerja sama agar tugas yang mereka kerjakan itu cepat selesai dan tepat waktu. Lalu teknik yang digunakan di sini adalah teknik example non example. Lalu metodenya itu dengan penugasan, pengamatan, tanya jawab, diskusi, dan ceramah. Baik, lalu selanjutnya itu poin F, yaitu kegiatan pembelajaran. Yang pertama ada kegiatan pembukaan. Alokasi waktunya itu adalah 5 menit. Nah, yang pertama itu kelas dimulai dengan mengucapkan salam, lalu menanyakan kabar, lalu mengecek kehadiran.
Lalu kelas dilanjutkan dengan mengawali kegiatan dengan berdoa. Berdoa ini dipimpin oleh seorang siswa yang datangnya paling awal ke kelas. Di sini kita menggunakan hal itu karena untuk menghargai kedisiplinan siswa tersebut. Lalu yang ketiga, siswa diingatkan untuk selalu mengutamakan sikap disiplin dan memahamkannya agar tercapainya cita-citanya. Baik, untuk selanjutnya itu kegiatan inti, alokasi waktunya itu 25 menit. Yang pertama itu ada ayo membaca. Nah, di sini siswa diharuskan membaca motivasi tentang hubungan antara ketersediaan oksigen dan tanggung jawab masyarakat yang ada pada buku siswa. Lalu setelah siswa membaca itu, guru mengajak anak ke bawah sebuah pohon rindang. Nah, lalu anak diminta menghirup udara segar di bawah pohon tersebut. Setelah itu, guru mengajak siswa itu ke tempat lapangan upacara yang dimana di sana itu tidak ada pepohonan. Lalu siswa disuruh menghirup udara di sana. Setelah itu, lalu siswa diminta menyebutkan perbedaan menghirup udara di bawah pohon dan di halaman tanpa pohon. Hal ini supaya si siswa itu bisa memahami perbedaannya apa sih setelah menghirup udara di bawah pepohonan dan di tempat yang tidak ada pohon gitu. Nah, dari kegiatan tersebut siswa diminta membuat kesimpulan. Kesimpulannya yang diharapkan adalah kita harus menjaga lingkungan dengan menanam banyak tumbuhan hijau supaya kita dapat selalu menghirup udara segar. Nah, tumbuhan hijau juga menghasilkan oksigen, yang mana oksigen itu adalah yang harus kita hirup untuk bernapas. Nah, selanjutnya, di sini siswa membaca teks Hari Menanam Pohon yang terdapat pada buku siswa. Lalu siswa menandai informasi-informasi penting pada teks bacaan tersebut. Nah, setelah itu siswa melengkapi peta pikiran pada buku siswa dengan menuliskan jawaban pertanyaan sesuai isi teks Hari Menanam Pohon. Nah, lalu dari peta pikiran tersebut yang telah dilengkapi oleh guru dapat membuat kegiatan lanjutan, misalnya meminta siswa mendiskusikan jawaban setiap pertanyaan pada peta pikiran, atau meminta beberapa siswa secara bergantian mempresentasikan peta pikiran yang telah dilengkapi di depan kelas. Hal ini agar menstimulus siswa agar bisa berpendapat dan bisa percaya diri dalam public speaking di depan kelas. Nah, lalu yang selanjutnya itu ada kegiatan ayo renungkan. Nah, di sini siswa mendengarkan penjelasan guru bahwa menjaga lingkungan sekitar dengan cara menanam pohon merupakan salah satu tanggung jawab kita sebagai warga masyarakat. Nah, setiap warga masyarakat mempunyai tanggung jawab dalam menciptakan kenyamanan dan keamanan lingkungan tempat tinggalnya. Untuk mengetahui makna tanggung jawab sebagai warga masyarakat, siswa disuruh membaca teks tanggung jawab sebagai warga masyarakat. Nah, yang ada pada buku siswa. Lalu, siswa menandai informasi penting yang terdapat pada teks bacaan tersebut. Nah, berdasarkan teks tanggung jawab sebagai warga masyarakat, siswa menceritakan makna tanggung jawab sebagai masyarakat tersebut. Nah, hal ini dilakukan agar si anak bisa berpendapat terkait apa sih yang harus kita tanggung jawabkan agar kita menjadi warga masyarakat yang baik. Nah, selanjutnya siswa diberi tugas yaitu mengamati
jalannya pengambilan keputusan dalam pelaksanaan pemilihan ketua RT, ketua RW, atau kepala desa di daerahnya. Nah, lalu siswa mencatat jalannya pelaksanaan pengambilan keputusan dalam pemilihan tersebut. Kenapa siswa disuruh melakukan itu? Hal itu dilakukan agar siswa bisa mempunyai informasi tentang kegiatan itu. Nah, lalu selanjutnya itu poin C, yaitu ayo berkarya. Nah, di sini siswa disuruh berkelompok melakukan wawancara untuk mengidentifikasi jenis-jenis usaha dan kegiatan ekonomi masyarakat di sekitar tempat tinggalnya. Nah, sebelum melakukan wawancara, setiap kelompok membuat daftar pertanyaan dengan dibimbing oleh guru. Nah, daftar pertanyaan disesuaikan dengan informasi yang akan diperoleh, disesuaikan dengan informasi yang tertulis pada buku siswa. Nah, wawancara dilakukan terhadap orang-orang di sekitar lingkungan sekolah sebagai narasumbernya. Nah, guru juga dapat membagi lokasi wawancaranya ya. Misalnya kita membuat 4 kelompok. Nah, kelompok 1 disuruh mewawancarai di areal sekolah bagian utara. Kelompok 2 di areal sebelah selatan. Kelompok 3 di sebelah barat. Lalu yang keempat di areal sebelah timur. Nah, setelah kegiatan wawancara selesai, setiap pewawancara membacakan hasil wawancaranya. Nah, dalam kegiatan ini, seluruh siswa dapat menyimpulkan jenis-jenis usaha dan kegiatan ekonomi masyarakat yang ada di sekitar tempat tinggalnya. Nah, lalu siswa membuat sebuah jenis usaha unggulan di daerah tempat tinggalnya. Hal ini agar anak bisa berkarya dan bisa belajar berwirausaha. Nah, untuk membuat produknya juga, pilihlah jenis produk yang tidak terlalu sulit dan tidak membuat waktu lama gitu. Nah, seperti itu. Lalu siswa juga disuruh membaca teks tentang jenis-jenis usaha ekonomi masyarakat. Hal ini agar siswa dapat mengetahui jenis-jenis usaha dan kegiatan ekonomi masyarakat Indonesia dalam bidang perhutanan, perikanan, perkebunan, lalu pertanian, peternakan juga, agar anak tersebut mengetahui jenis-jenis usaha tersebut. Nah, lalu siswa menandai informasi-informasi penting dalam teks bacaan tersebut. Nah, kegiatan ini ditujukan untuk memahamkan kepada siswa tentang jenis-jenis usaha dan kegiatan ekonomi masyarakat yang ada di Indonesia. Lalu selanjutnya itu ada kegiatan penutup, alokasi waktunya itu 5 menit. Nah, di sini siswa mampu mengemukakan hasil belajarnya pada hari ini. Lalu guru memberikan penguatan dan kesimpulan. Lalu siswa diberikan kesempatan berbicara atau bertanya apabila ada pertanyaan yang belum mereka pahami gitu. Lalu ada penugasan di rumah, yaitu bekerja sama yang tadi yang mewawancara gitu, seperti itu. Dan melihat kegiatan yang pemilihan ketua RT atau RW yang ada di sekitar rumahnya. Lalu yang terakhir salam dan doa sebagai penutup yang dipimpin oleh salah satu seorang siswa. Saya Ihat Nur Hamidah. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai penilaian. Penilaian dilakukan pada saat proses pembelajaran dan juga setelah selesai proses pembelajaran. Penilaian terhadap proses dan juga hasil pembelajaran ini itu dilakukan oleh seorang guru untuk apa? Untuk mengetahui dan juga untuk mengukur tingkat pencapaian kompetensi peserta didik. Nah, hasil dari penilaian ini itu digunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan
kemajuan dari hasil belajar siswa dan juga untuk memperbaiki proses pembelajaran. Nah, penilaian terhadap materi ini itu dapat dilakukan sesuai dengan kebutuhan guru, yaitu dari pengamatan sikap, tes pengetahuan, dan juga presentasi unjuk kerja atau hasil dari karya-karya atau proyek-proyek yang dikerjakan oleh siswa menggunakan rubrik penilaian. Lalu apa itu rubrik penilaian? Nah, rubrik penilaian itu merupakan panduan penilaian yang menggambarkan kriteria yang diinginkan guru dalam menilai atau memberi tingkatan dari hasil pekerjaan siswa. Nah, tadi di dalam kegiatan pembelajaran itu, siswa sudah ditugaskan untuk melengkapi peta pikiran berdasarkan informasi dari teks bacaan. Nah, di sini guru sudah bisa mulai melakukan sebuah penilaian pada siswa. Dengan bentuk penilaiannya itu tes tertulis berupa peta pikiran dengan instrumen penilaian rubrik untuk kompetensi dasar bahasa Indonesia 3.2 dan 4.2. Karena di sini kita menggunakan instrumen penilaian rubrik, jadi di sini sudah ada 4 kriteria yang digunakan dalam penilaian, yaitu baik sekali, baik, cukup, dan juga perlu bimbingan. Aspek pertama yang dinilai itu adalah pengetahuan tentang memilah informasi yang didapat. Nah, di sini guru bisa memberikan kriteria baik sekali apabila siswa tepat dalam menjawab 6 pertanyaan dalam peta pikiran. Lalu, guru bisa memberikan kriteria baik apabila siswa tepat dalam menjawab 5 pertanyaan dalam peta pikiran. Lalu, guru bisa memberikan kriteria cukup apabila siswa tepat dalam menjawab 4 pertanyaan dalam peta pikiran. Lalu, guru bisa memberikan kriteria perlu bimbingan apabila siswa tepat dalam menjawab paling banyak 3 pertanyaan dalam peta pikiran. Nah, lalu aspek kedua yang dinilai yaitu keterampilan dalam menyajikan informasi. Nah, guru bisa memberikan kriteria baik sekali apabila jawaban siswa itu sangat mudah dibaca dan juga sangat mudah untuk dimengerti. Lalu yang selanjutnya, guru bisa memberikan kriteria baik apabila jawaban siswa itu mudah dibaca dan juga mudah untuk dimengerti. Lalu guru bisa memberikan kriteria cukup apabila jawaban siswa itu mudah dibaca namun agak sulit untuk dimengerti. Lalu yang terakhir, guru bisa memberikan kriteria perlu bimbingan apabila jawaban siswa itu agak sulit untuk dibaca dan agak sulit untuk dimengerti. Nah, selanjutnya di bawah tabel rubrik penilaian tersebut gitu, kita sediakan kolom untuk apa? Untuk diisi dengan catatan khusus hasil pengamatan guru terhadap sikap siswa yang sangat baik dan juga perlu pendampingan. Nah, ini itu digunakan sebagai data dalam rekapitulasi penilaian sikap. Nah, teman-teman, rubrik ini itu digunakan sebagai pegangan guru dalam memberikan umpan balik terhadap tugas dalam peta pikiran. Nah, tujuan utama dari kegiatan ini itu adalah sebagai kegiatan untuk memahamkan kepada siswa tentang informasi di dalam teks. Nah, guru itu dapat melihat keberhasilan pembelajaran tentang informasi dalam teks itu dari hasil keseluruhan kelas secara umum. Nah, teman-teman, selanjutnya tadi di dalam kegiatan pembelajaran itu siswa ditugaskan untuk melakukan sebuah wawancara. Nah, di sini guru juga bisa melakukan sebuah penilaian, yaitu menggunakan rubrik tugas wawancara. Kompetensi yang dinilai di dalam tugas wawancara ini itu yang pertama, pengetahuan siswa tentang topik dan juga tujuan wawancara mengenai jenis-jenis usaha. Lalu yang kedua yaitu keterampilan siswa dalam menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan juga benar selama wawancara. Lalu yang ketiga yaitu keterampilan siswa dalam menyelenggarakan wawancara. Lalu yang terakhir itu adalah sikap kerjasama dan tanggung jawab siswa selama mengerjakan tugas. Nah, di dalam tugas wawancara ini itu ada 4 aspek yang dinilai dan juga ada 4 kriteria penilaian. Yang pertama, aspek pertama yaitu isi dan pengetahuan. Nah,
guru bisa memberikan kriteria baik sekali apabila wawancara yang dilakukan oleh siswa itu sangat menarik dan juga sesuai dengan topik dan juga tujuan yang diberikan, dan juga menunjukkan penguasaan dan pemahaman pewawancara atas materi tugas yang diberikan. Lalu, guru juga bisa memberikan kriteria baik apabila wawancara yang dilakukan oleh siswa itu menarik dan juga sesuai dengan topik dan juga tujuan yang diberikan, dan juga menunjukkan penguasaan dan juga pemahaman pewawancara atas materi tugas yang diberikan. Lalu kriteria yang selanjutnya, guru bisa memberikan kriteria cukup apabila sebagian besar wawancara itu dilakukan sesuai dengan topik dan juga tujuan yang diberikan, dan juga menunjukkan penguasaan dan pemahaman pewawancara atas materi tugas yang diberikan. Lalu, guru bisa memberikan kriteria perlu bimbingan apabila sebagian kecil wawancara itu dilakukan sesuai topik dan juga tujuan, dan menunjukkan penguasaan dan pemahaman pewawancara atas materi tugas yang diberikan. Lalu, aspek kedua yang dinilai yaitu penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan juga benar. Nah, guru bisa memberikan kriteria baik sekali apabila bahasa Indonesia yang digunakan oleh siswa pada saat wawancara itu baik dan juga benar dan sangat efektif gitu digunakan dalam keseluruhan wawancara. Lalu yang selanjutnya, guru bisa memberikan kriteria baik apabila bahasa Indonesia yang digunakan siswa itu baik dan juga benar digunakan dalam keseluruhan wawancara. Lalu, guru juga bisa memberikan kriteria cukup apabila bahasa Indonesia yang digunakan siswa dalam wawancara itu baik dan juga benar digunakan dalam sebagian besar wawancara. Lalu, guru bisa memberikan kriteria perlu bimbingan apabila bahasa Indonesia yang digunakan dalam wawancara itu baik dan juga benar digunakan dalam sebagian kecil wawancara. Lalu, aspek selanjutnya yang dinilai yaitu sikap. Nah, guru bisa memberikan kriteria baik sekali apabila wawancara dilakukan dengan mandiri, baik dan juga benar, serta penuh tanggung jawab untuk memenuhi tugas yang diberikan. Lalu, guru juga bisa memberikan kriteria baik apabila sebagian besar wawancara dilakukan dengan mandiri, baik dan juga benar, serta penuh tanggung jawab untuk memenuhi tugas yang diberikan. Lalu, guru bisa memberikan kriteria cukup apabila setengah dari proses wawancara itu dilakukan dengan mandiri, baik dan juga benar, serta penuh tanggung jawab untuk memenuhi tugas yang diberikan. Lalu, guru bisa memberikan kriteria perlu bimbingan apabila sebagian kecil dari wawancara itu dilakukan dengan mandiri, baik dan juga benar, serta penuh tanggung jawab untuk memenuhi tugas yang diberikan. Lalu, aspek keempat atau aspek terakhir yang dinilai yaitu keterampilan dalam wawancara. Nah, guru bisa memberikan kriteria baik sekali apabila teknik wawancara dan juga urutan wawancara yang dilakukan oleh siswa itu benar dan juga dilakukan dengan pendekatan yang sesuai dengan situasi dan juga kondisi responden. Lalu yang selanjutnya, guru bisa memberikan kriteria baik apabila teknik wawancara dan juga urutan wawancara yang dilakukan oleh siswa itu benar dan juga menunjukkan penguasaan dan keterampilan wawancara yang dimiliki. Lalu, guru bisa memberikan kriteria cukup apabila sebagian besar teknik wawancara itu dan urutan wawancaranya itu dilakukan dengan benar dan juga menunjukkan penguasaan dan keterampilan wawancara yang dimiliki. Lalu yang selanjutnya yaitu guru bisa memberikan kriteria perlu bimbingan apabila sebagian kecil teknik wawancara dan juga urutan wawancara yang dilakukan oleh siswa itu benar dan juga menunjukkan penguasaan dan keterampilan wawancara yang dimiliki. Nah, itu dia teman-teman penjelasan mengenai penilaian dari hasil kegiatan pembelajaran yang sudah dijelaskan sebelumnya. Nah, selanjutnya itu ada sumber dan media.
Nah, sumber dan media yang pertama yaitu buku bacaan lingkungan. Ya, lalu yang kedua yaitu buku pedoman guru tema 1 kelas 5 dan juga buku siswa tema 1 kelas 5. Nah, buku tematik terpadu kurikulum 2013 Jakarta Kementerian Pendidikan dan juga Kebudayaan 2014. Lalu yang ketiga yaitu buku Sekolahnya Manusia karya Munib Khotib. Lalu yang selanjutnya yaitu software pengajaran SD atau MI untuk kelas 5 semester 1 dari JGC atau SCI Media. Lalu yang terakhir itu ada teks bacaan lingkungan. Lalu yang terakhir itu ada refleksi guru. Nah, refleksi guru ini itu diisi atau ditulis dengan catatan-catatan guru.